Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Rohib MPD selaku instruktur guru penggerak Kabupaten Grobogan atas waktunya, Pak. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan pendidikan. Yang pertama, apa penyebab yang mempengaruhi kurang pekanya orang tua atas perkembangan anak, Bapak? Karena orang tua itu sibuk dengan pekerjaannya sendiri, sehingga tidak memperhatikan perkembangan anak, terutama adalah perkembangan psikologinya. Itu Selanjutnya, mengapa hubungan guru dan orang tua kurang adanya kedekatan? Nah ini karena orang tua jarang untuk komunikasi, menanyakan perkembangan anak kepada gurunya, sehingga tidak tahu bagaimana anaknya di sekolah, kemudian anaknya itu betul-betul berangkat atau tidak. Itu kadang-kadang diantar sampai sekolah aja mungkin anaknya orang tuanya pulang ikut pulang. Itu sehingga dia tidak tahu karena jarang konsultasi tentang anaknya. Ya, terima kasih Bapak. Apa penyebab kesulitan mengaplikasikan model pembelajaran yang berbeda-beda? Kenapa sulit mengaplikasikan? Karena mungkin belum paham betul masing-masing metode yang diterapkan dalam pembelajaran. Antara materi yang satu dengan materi yang lain mungkin menggunakan metode yang berbeda. Nah, kalau metodenya saja mungkin tidak paham, sehingga tidak bisa untuk mengaplikasikan, bahkan membedakan harus memakai metode yang mana yang pas, yang diterapkan dalam memberikan materi pelajaran tersebut. Mengapa pemahaman guru terkait materi literasi masih rendah? Nah, ini disebabkan karena guru itu tidak mau membuka-buka, membaca adanya materi yang terkait. Padahal yang namanya sumber belajar itu kan juga tidak hanya satu atau dua buku. Dan bahkan sumber belajar itu juga tidak hanya dari buku. Mungkin dari internet, mungkin dari tabloid, atau mungkin juga dari tayangan-tayangan video atau televisi. Itu juga merupakan sumber belajar. Jadi tidak hanya buku, sehingga kita sebagai seorang guru itu harus selalu dan selalu paling tidak meningkatkan literasi dalam membaca. Selanjutnya, mengapa siswa merasa tidak bisa mengerjakan soal HOTS? Nah, karena mungkin guru itu belum mengenalkan apa itu soal HOTS. Pada HOTS itu kan meningkat menuntut pemikiran yang lebih tinggi. Nah, dalam soal HOTS itu kan ada stimulus, kemudian ada cara memecahkan masalahnya, kemudian baru mengeksekusi. Anak itu harus menentukan pilihan, tetapi dengan proses menganalisis soal, bukan menganalisis jawaban. Kadang-kadang anak itu kan menganalisis jawabannya, bukan soalnya. Nah, makanya soalnya ini ada stimulus yang tingkat tinggi. Itu makanya harus diberi pemahaman untuk memecahkan masalah. Iya, terima kasih Bapak. Apa yang menyebabkan siswa bersikap pasif dalam proses belajar? Ya mungkin karena bahan bacaannya, di samping mungkin jumlahnya sangat terbatas, dan mungkin judul bukunya hanya itu-itu saja, sehingga anak itu merasa bosan untuk membaca buku. Tetapi kalau sekolah itu fasilitas di perpustakaan sangat lengkap, berbagai macam-macam judul buku, anak itu tentu saja bisa memilih yang mereka sukai, yang harus dibaca,
terutama untuk mengembangkan pengetahuannya. Mengapa siswa tidak bisa mengoperasikan teknologi di sekolah? Apa yang menyebabkan? Apa sebabnya, Pak? Ya karena bisa saja sekolah itu menerapkan anak-anak dilarang membawa HP. Ini kan berarti kan anak-anak tidak bisa memanfaatkan teknologi yang sekarang. Walaupun memang serba dilematis membawa HP. HP itu sebetulnya kalau digunakan dalam proses pembelajaran itu sangat bagus. Tetapi dengan pengawasan guru. Jangan dibiarkan dalam pemakaiannya. Kadang-kadang kalau dibiarkan dalam pemakaiannya, anak-anak itu pasti akan membuka hal-hal yang negatif juga di luar konteks pembelajaran. Selanjutnya, faktor apa saja yang menyebabkan minat baca siswa di sekolah kurang? Ya mungkin karena bahan bacaannya, di samping mungkin jumlahnya sangat terbatas, dan mungkin judul bukunya hanya itu-itu saja, sehingga anak itu merasa bosan untuk membaca buku. Tetapi kalau sekolah itu fasilitas di perpustakaan sangat lengkap, berbagai macam-macam judul buku, anak itu tentu saja bisa memilih yang mereka sukai, yang harus dibaca, terutama untuk mengembangkan pengetahuannya. Yang terakhir, Bapak, bagaimana cara menangani siswa berkebutuhan khusus di sekolahan? Anak itu juga kita perlakukan khusus dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Kemudian kita selalu mendekati anak dari hati ke hati. Kemudian kita juga selalu memberikan semangat, motivasi, kemudian bagaimana dia suatu saat akan meraih prestasi yang tidak kalah dengan teman-teman sebaya yang merasa lebih mudah untuk menerima pembelajaran, sehingga guru itu harus memperlakukan khusus dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Iya, terima kasih Bapak atas jawaban yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat, sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.